Dengar jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai acara webinar sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, narasumber kita yang luar biasa, Ibu Helen S. MPD, Ibu Rani Nawangsari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta seluruh peserta webinar sore ini yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan sore ini. Oke. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara webinar dengan tema Assembler Edu untuk pembelajaran lebih menyenangkan. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Parsi, saya seorang guru informatika dari SMA Negeri 8 Oku yang akan memandu jalannya acara dari pukul 15 sampai pukul 16 sore ini. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Kasih cakepnya ya Bapak Ibu ya. Sore-sore minum teh hangat, Cakep. ditemani roti selai serikaya. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di webinar Assembler Edu yang ceria. Cakep. Semangatnya. Satu lagi ya, biar lebih semangat. Langit jingga di waktu sore, menandakan hari akan berganti. Mari belajar teknologi AR terkini untuk mencerdaskan putra-putri pertiwi. Yeay. Thank you. Oke, semoga semangat sore kita ini tetap membara ya Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, di era digital ini, kita sebagai pendidik dituntut untuk terus berinovasi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi augmented reality (AR) melalui platform seperti Assembler Edu. Dalam webinar ini, tujuannya adalah agar kita semua tuh memahami dan nantinya dapat menerapkan teknologi ini untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan pastinya menyenangkan bagi putra-putri kita di sekolah. Ini tidak berpanjang lebar, jadi acara ini nanti akan semakin lengkap dengan hadirnya narasumber hebat kita, Ibu Helen MPD. Ya, saya di sini akan membacakan biodata tentang Bu Helen. Ibu Helen ini adalah seorang guru hebat dari SMA Negeri 1 Rantau Alai. Beliau adalah Ketua MGMP Fisika Kabupaten Ogan. Kemudian prestasinya luar biasa ini Bapak Ibu. Di antaranya sebagai fasilitator coding dan kecerdasan artifisial. Bu Helen juga fasilitator guru penggerak angkatan 10. Kemudian beliau juga sebagai Google ILP Facilitator, Google Certified Coach, Google Certified Educator, GEG Certified Leader OKI. Kemudian beliau juga guru pamong PPG Prajabatan Universitas Sriwijaya. Beliau juga guru penggerak angkatan 10, pengajar praktik guru penggerak angkatan 7, Y-Ground Super Trainer 2025. Kemudian Bu Helen juga sebagai Assembler Certified Educator, Microsoft Certified Educator. Kemudian beliau juga pernah menjadi juara 2 pembuatan media pembelajaran interaktif dan pernah juga menyabet juara 3 penulisan best practice. Oh, luar biasa banget ini profilnya Bu Helen. Semoga nanti apa yang akan diberikan oleh Bu Helen tentang platform Assembler Edu untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan bisa kita terima bersama dan kita bisa
aplikasikan di sekolah kita masing-masing untuk membuat anak didik kita belajar itu lebih bersemangat dan tentunya suasana kelas lebih menyenangkan. Sebelum saya serahkan kepada narasumber, saya mohon untuk kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya selama pemaparan. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan boleh sambil dituliskan di kolom chat atau nanti waktu saya buka sesi tanya jawab itu bisa raise hand. Kemudian untuk bisa mengisi link daftar hadir itu di akhir kegiatan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak bersama pemaparan materi dari Bu Helen. Kepada Bu Helen, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Parsi dan juga Bu Rani Nawangsari selaku leader ya GEG Organ Komering Ulu Selatan. Komering Ulu aja, nggak pakai salah. Oh, aku saja ya, Organ Komering Ulu ya. Oke, mohon Ya. maaf. Bu Helen, boleh saya kasih pengantar sebentar? Boleh. Biar Iya. Bapak Ibu ini ya. Iya, Tentang biar GEG. tahu nih. Iya, oke, boleh. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung di GEG Chapter Organ Komering Ulu. Ya, saya harus menjelaskan sedikit di sini bahwa ini adalah Google Educator Group untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini adalah wadah berbagi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Jadi, Bapak dan Ibu juga boleh berbagi di GEG Chapter Ogan Komering Ulu untuk segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Boleh mengenai praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan, tentang kokurikuler, tentang pembuatan media, tentang bagaimana pengelola anak, dan pokoknya all about education. Jadi silakan Bapak Ibu berbagi di sini, boleh. Kita sudah ada grupnya, mari saling berbagi, mari saling menginspirasi, dan kita majukan lagi untuk GEG Chapter Organ Komering Ulu. Jadi ini adalah kegiatan pertama GEG yang dilakukan secara mandiri oleh GEG Ogan Komering Ulu. Kebetulan saya Rani Nawangsari dari SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu sebagai leadernya. Nanti ke depan kita akan bersinergi, saling menginspirasi dan saling berbagi untuk pendidikan yang lebih baik. Perdana untuk GEG Chapter Organ Komering Ulu, kita akan mendengarkan berbagai praktik baik dari Ibu Helen mengenai Assembler Edu untuk pembelajaran lebih menyenangkan. Silakan Ibu Helen. Baik, terima kasih Bu Rani. Jadi Bapak Ibu tempat berbagi ya Bu Rani ya GEG OKU ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu sekalian, jumlah kita 23 ya, luar biasa. Padahal ini menuju weekend ya Bapak Ibu. Pasti baru pulang kerja atau masih di jalan, itu sempat untuk mengikuti webinar kita hari ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Saya nggak bisa berpantun Bu Parsi, jadi saya wakilkan ke Bu Parsi aja ya. Baik Bapak Ibu, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya jualah sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu bersama, meet di ruang virtual ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, saya mau tes ombak dulu ini, Bu Rani. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah mengenal Assembler Edu sebagai platform augmented reality atau belum? Kalau Bapak Ibu sudah mengenal, silakan diketikkan di kolom chat angka 1. Kalau belum, silakan diketikkan angka 0. Silakan Bapak Ibu.
nol. Oke. Pak Sony, Bu Novi 0, Bu Mareta, Bu Hani. Oke, baik. Jadi ini perdana ya Bapak Ibu. Oke, baik. Berarti kita mulai dari nol ya, kayak di pom bensin ya. Kita mulai dari pendaftaran akun dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke Bu Alisa juga nol. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang Assembler Edu Bapak Ibu. Sudah nampak Bu Parsi? Sudah Ibu. Sudah Oke, bisa. baik. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Bu Parsi biodata. Nah, tadi sudah Bapak Ibu ketikkan ya di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang ini teknologi itu semakin canggih ya Bapak Ibu. Ada namanya teknologi imersif ya. Teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital. Jadi kita sekarang ini dibayang-bayangi oleh dunia digital, dunia maya gitu ya, dengan dunia nyata. Nah, ada di teknologi imersif itu ada augmented reality yang hari ini kita bahas, yaitu teknologi yang membawa benda objek 3 dimensi itu nyata di kehidupan kita. Jadi bisa dilihat secara langsung menggunakan handphone tanpa menggunakan alat bantu. Kalau zaman dulu mau ngelihat benda 3 dimensi kita harus ada alat bantu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah ringkas gitu. Apalagi Bapak Ibu yang punya akun belajar.id. Nah, kemudian ada virtual reality. Virtual reality ini ada di games anak-anak kayak Roblox, terus Mobile Legend, FF gitu ya. Anak-anak seolah berada di ruangan tersebut. Itu namanya virtual reality. Nah, ada lagi penggabungan antara AR dan VR. Itu semakin canggih Bapak Ibu. Nah, kemudian augmented reality itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah teknologi yang menggabungkan secara real time terhadap digital content yang dibuat dengan komputer nanti akan muncul di dunia nyata. Jadi kalau kita belajar menggunakan augmented reality, seolah-olah misalnya kita belajar tentang bumi ya, tentang tata surya. Seolah-olah tata surya itu bisa dipegang gitu, bisa diamati, bisa diputer. Kalau misalnya kita belajar benda-benda yang abstrak ya, misalnya tentang rangkaian listrik. Oh, gini cara listrik mengalir. Oh, ini rangkaian seri paralel. Anak-anak yang belum pernah melihat gajah ditampilkan gajah, jadi tahu oh ini ada gajah, ini belalainya. Jadi dia seolah-olah muncul di ruang kelas kita, Bapak Ibu. Betapa menariknya kalau pembelajaran kita seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kalau teknologi zaman dulu nih ada permodelan objek 3 dimensi itu lama bikinnya. Kalau yang menengah kayak Unity, kemudian Xcode, Vuforia itu 1 sampai 3 bulan untuk membuat media tersebut. Nah, sekarang dengan menggunakan Assembler Edu kita hanya drag and drop. Jadi lebih simpel Bapak Ibu. Orang awam yang belum mengerti objek 3 dimensi, bukan programmer, bukan animator, dia dengan mudah bisa membuat media ini karena tinggal tarik aja gitu Bapak Ibu. Nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu. Nah, ini tantangan saat ini. Jadi banyak sekali tantangan kita dalam pembelajaran
Kalau dengan menggunakan Assembler Edu itu bisa menghemat waktu. Karena kenapa? Sekarang bahan ajarnya itu sudah ada di Assembler Edu. Jadi sudah disediakan oleh Assembler Edu, tinggal kita mencocokkan saja dengan materi yang akan kita bawakan. Ini di bahan ajar, Bapak Ibu. Kalaupun nanti bahan ajarnya tidak sesuai, maka kita akan membuatnya sendiri. Terus membuat kelas tuh lebih aktif, lebih interaktif. Jadi anak-anak tuh mencoba sendiri, mereka mencoba sendiri. Kalaupun misalnya di SD atau di SMP anak-anak belum memegang HP-nya sendiri, Bapak Ibu guru bisa menampilkan di HP Bapak Ibu masing-masing atau melalui proyektor. Nah, ada lagi nih yang lebih menarik. Jadi ada visual codingnya Bapak Ibu. Visual coding itu tinggal narik drag and drop saja. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini Assembler Edu. Nah, ini objek 3 dimensinya Bapak Ibu. Ini strukturnya. Kalau jantung kan, kalau objek video cuma nampil jantung aja ya. Kalau ini kita bisa besarkan, bisa kecilkan, ada bagian-bagiannya gitu ya. Jadi lebih menarik kayak gini nih, seperti ini. Kita bisa kasih keterangan gitu. Oke, nah ini salah satu contoh juga kalau misalnya kita mau membuat kuis dengan Assembler Edu. Nah, ini ada dinosaurus. Seolah-olah dia muncul ya Bapak Ibu, muncul di meja, di depan meja atau di ruang kelas. Nah, kemudian secara global itu banyak banget Bapak Ibu negara-negara yang sudah menggunakan ini Assembler Edu. Pelatihan-pelatihan pun sudah sangat banyak sekali ya Bapak Ibu, termasuk kita hari ini GEG Oku itu memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar. Nah, kayak gini Bapak Ibu munculnya. Menarik ya. Jadi kayak organ tubuh ini dia muncul gitu. Nah, kayak organ tubuh ini muncul dia. Kemudian gunung meletus. Kalau daerah saya kan tidak ada pegunungan. Jadi anak-anak itu kalau mau praktek nyata ke pegunungan tuh harus ke daerah mana gitu kan, jauh. Jadi cukup menggunakan Assembler Edu, objek 3 dimensi muncul di ruang kelas kita. Oke. Nah, ini ya ada untuk guru dan untuk siswa. Ini sebagai alat peraga. Nanti kita akan munculkan di ruang kelas. Nah, ini kayak gini misalnya Bapak Ibu. Ini jantung ya. Jantung ini bisa dibesarkan. Nah, jadi kalau kayak gini kan semacam video kan ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ini bisa dimunculkan dalam bentuk augmented reality nyata gitu depan kelas. Ada keterangan-keterangan, bisa kita tambahkan. Ini bisa kita buat sendiri. Nih kayak gini. Oh, ternyata ini ya jantung bisa diputer. Oh, ini ternyata ada pembuluh darahnya, misal gitu ya. Ada pergerakan-pergerakan jantung itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajarannya lebih menarik ya. Bapak Ibu. Nih. Nah, ini ada keterangannya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Hal-hal yang menarik. Jadi hari ini kita buat media sederhana dulu ya Bapak Ibu sebelum kita ke media yang lebih lanjut. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mencoba recordingnya nih. Recordingnya Bapak Ibu. Nah, ini bentuk codingnya. Jadi ini bisa kita modifikasi Bapak Ibu dengan memunculkan pertanyaan. Misalnya kalau burung ini menyentuh apa, muncul pertanyaan gitu ya. Kita bisa buat sendiri.
Ini juga games sederhana nih Bapak Ibu. Untuk matematika. Nah, oke. Terus Assembler Edu ini bisa disajikan dalam bentuk apa gitu ya? Kayaknya kalau cuma Assembler Edu aja kurang menarik. Nah, jadi bisa dibuat dengan produk cetak, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat flashcard, misalnya LKPD berbasis augmented reality, modul ajar berbasis AR, banyak banget Bapak Ibu. Kayak gini. Nah, ini namanya flashcard. Kemudian ada konten AR juga nih. Ini konten AR namanya. Ada kuis-kuisnya. Ini ada presentasi interaktif. Jadi ini ada presentasi interaktif yang Bapak Ibu bisa buat. Sama membuat games mini. Nah, ini dimodifikasi lagi Bapak Ibu. Begitu dia menyentuh api misalnya muncul pertanyaan gitu ya, bisa kita buat, bisa kita modifikasi. Nah, dari produk cetak AR, konten AR, kemudian presentasi, mini game, kira-kira nih Bapak Ibu mau membuat, sebentar saya stop dulu. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu mau membuat media apa nih? Muncul ide gitu ya. Augmented reality mau dibikin media apa? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat sebelum kita ke materi selanjutnya. Ayo Bapak Ibu, mau dibikin apa nih selain flashcard, selain game, selain slide presentasi? Udah muncul belum nih ide-idenya Bapak Ibu? Oh, LKPD, baik. Jadi mau bikin LKPD ya. Mau bikin asesmen, Bu Dian. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Bu, profil tadi jangan di skip. Mau lihat apa Bu Novita Sari? Oh, Novika Sari. Oke, LKPD dan asesmen ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi nih. Modul ajar Bu Parsi, keren banget. Bisa banget Bu Parsi. Modul ajar bisa banget. Jadi bikin modul ajar semacam untuk bahan pembelajaran ya, bisa. Modul ajar kayak RPP berbasis augmented reality juga bisa, Bapak Ibu. Saya juga sudah pernah membuat. Nah, selanjutnya nih visual codingnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu tertarik nggak sih sama visual coding? Kayak ini, metamorfosa. Harus dia berubah menjadi kupu-kupu. Jadi cantik ya. Oh, jadi cantik ya. Jadi untuk belajar metamorfosa aja itu sangat menarik sekali Bapak Ibu. Saya ulang ya. Oke, menetas. Semakin besar. Wah, jadi besar. Oke, dan jadi kupu-kupu. Nah, ini sangat menarik ini Bapak Ibu. Apalagi muncul pertanyaan misalnya ya di sebelah sini. Terus ini ada games coin, kayak games coin gitu. Kalau dia menyentuh balok ini, maka akan muncul pertanyaan. Nah, 2 tambah 1 berapa? 3 disapit, skornya 10. Terus lanjut lagi. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu, kalau belum bisa login, Bapak Ibu silakan
login di register dulu ya kalau belum pernah mendaftar, register di edu.assemblerworld.com. Nanti ini diketik, Bu Parsi boleh minta bantuan untuk diketikkan di kolom chat, Bu. Huruf kecil semua ya Bapak Ibu, edu.assemblerworld.com. Oke, boleh sambil praktek ya, boleh menyimak rekamannya nanti Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu ke login ini Bapak Ibu, ke login atau register. Setelah Bapak Ibu mengklikkan edu.assemblerworld.com, maka akan muncul seperti ini nih, warna kuning ini. Nanti Bapak Ibu ke login atau register. Selanjutnya, ada pilihan bahasa. Kita pilih bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Boleh sih bahasa Inggris boleh. Ke bahasa Indonesia juga boleh. Atau Bapak Ibu kalau misalnya pengen bahasa Taiwan boleh juga ya. Nah, pilih bahasa, terus konfirmasi, diklik konfirmasi. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan masuk ke Google. Nah, masuk ke Google ini bisa semua Bapak Ibu, ada akun Google biasa, ada akun belajar.id. Namun berbeda antara fasilitas yang diberikan oleh akun belajar.id dengan akun biasa. Jadi Bapak Ibu mendaftarnya itu menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu. Jadi dia lebih dari 1000 fitur objek 3 dimensi yang bisa kita gunakan. Dia 2 kali lipat lebih unggul ya dari akun biasa. Jadi Bapak Ibu coba mendaftar dengan akun belajar.id. Nah, kemudian ketikkan nama lengkap, kemudian nama pengguna. Jangan lupa diconteng saya setuju dengan syarat dan ketentuan ini. Kemudian Bapak Ibu simpan. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini kalau sudah mendaftar. Nah, ini akun belajar akun assembler Bapak Ibu di langkah ke-7 ini. Kita coba ke membuat lembar kerja baru ya. Saya praktek aja ini. Bentar. Kita ke praktek. Bu Parsi muncul nggak Bu Parsi ini yang Assembler Studio Web? Muncul Ibu. Oke. Nah Bapak Ibu, jadi ini adalah tempat kita membuat project. Kenapa harus menggunakan studio assemblerworld.com ini? Karena ini berbasis web Bapak Ibu. Jadi dia menyimpannya di cloud, bukan di perangkat kita. Jadi nggak berat. Jadi ini kalau kita menggunakan studio.assemblerworld.com ini, maka dia akan muncul di web ya, berbasis web. Caranya sama tadi kalau masuknya dengan menggunakan akun yang sama dengan akun kita daftarkan tadi. Ini akun saya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau di akun belajar.id itu ada 3 custom marker. Custom marker itu Bapak Ibu semacam gambar kalau barcode biasa dia berupa barcode ya, begitu di-scan dia muncul. Tapi kalau custom marker itu kita bebas bisa menggunakan foto. Foto kita pun kalau misalnya dijadikan custom marker, begitu di-scan muncul objek 3 dimensi, itu bisa banget Bapak Ibu. Jadi kalau custom marker ini kita bisa menggunakan foto bebas, kalau orang scan muncul project. Nah, kita mulai dari awal ya Bapak Ibu. Dari awal di studio assembler.com ini kita ketikkan create your creation ini. Diketikkan tanda plus. Nah, kemudian kita dihadapkan dengan 3 pilihan nih Bapak Ibu. Hidup itu penuh pilihan ya.
Ada super simple editor, ada default editor, ada generate with AI. Kalau super simple editor ini cuma untuk satu benda objek 3 dimensi. Misalnya kita mau buat gajah, ya cukup gajah aja yang di situ. Cuma satu. Ini cocoknya untuk membuat flashcard yang tanpa banyak objek di dalamnya. Kalau default editor ini kita bisa memasukkan semua Bapak Ibu, termasuk link Wyground, termasuk YouTube, termasuk Canva, kita bisa integrasikan ke sini. Jadi objek 3 dimensi dan 2 dimensinya itu banyak. Bisa ada suara, bisa ada video di dalam ini, pakai default editor. Kalau yang generate with AI ini kita bisa mengubah gambar menjadi objek 3 dimensi. Jadi gambar apa aja, misalnya kita butuh gambar apa yang nggak ada ya, misalnya burung Garuda gitu, nggak ada di objek 3 dimensi, maka kita pakai generate with AI ini. Nah, kita buat default editor karena akan banyak objek yang kita masukkan termasuk suara dan apa sih keterangan suara gitu ya akan kita masukkan di sini. Nah, ini adalah kertas untuk kita membuat kertas ya, apa namanya ya? Tempat untuk kita membuat suatu project. Ini yang di depan berarti ini dia di depan. Bisa nih diputar-putar Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau membuat, kita fokuskan ke depan dulu Bapak Ibu. Caranya, jadi di sini ada 3D, ada image, ada teks, ada video, ada audio. Kita akan membuat project yang nantinya ada objek 3 dimensi, kemudian ada teks, dan ada audio. Cukup 3 ini dulu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Nah, kita pilih di sini. Kita pilih, misalkan saya mau ke ini hati ya Bapak Ibu, ke hati, ke kulit aja deh. Saya mau objek kulit. Tapi Bapak Ibu, objek 3D itu sesuai dengan objek 3D yang ada di akun Bapak Ibu ya, karena kalau ini akun pro, akun Sultan namanya. Jadi ini bisa muncul. Nah, misalkan kita human skin dermatologi ini. Nah, ini adalah kulit ya, Bapak Ibu, kulit. Jadi, di sebelah sini ada move, ada rotate, ada scale, ada more. Kalau ini kan kecil, misalnya kecil. Mau kita besarkan, kita tinggal pilih scale, skala. Ada muncul tanda kubus merah ini. Kita ketik, kita klik, kemudian kita tarik. Dia besar, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini kan dia tenggelam ya, maka kita klik di luar dulu, kemudian klik objeknya, ada muncul panah 3 ini ya Bapak Ibu, panah hijau, kuning, kok kuning sih, hijau, merah, sama biru ya. Nah, kalau hijau ini untuk naik turun, untuk naik, untuk turun itu yang panah warna hijau. Jadi kalau dia aktif tandanya warna kuning nih. Yang ke kiri ke kanan itu warna merah. Kalau kita mau pindahkan dia aktif tandanya ini ada warna kuning, panahnya berubah warna kuning. Nah, kita geser kiri kanan gitu. Kemudian tanda biru ini adalah ke depan dan ke belakang. Jadi ini untuk berpindah ini ya, memindahkan objek. Kemudian kita klik lagi objeknya, kalau misalnya ini kurang besar misalnya, tinggal dibesarkan. Oh ternyata ini kebesaran, kita kecilin aja, tinggal ditarik, dikecilkan.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kan belum ada judul nih, maka kita kasih judul. Misalnya ini kita gunakan teks, judulnya adalah kulit misalnya ya, kulit. Oke. Terus di sini kita bisa pilih font, Bapak Ibu, font hurufnya mau font yang mana. Misalnya mau font yang agak horor atau gimana gitu ya. Nih kayak ini misalnya. Terus ini warnanya Bapak Ibu mau judulnya warna apa? Tinggal dicocokkan saja, tinggal di apply. Setelah di apply baru kita flash. Nah, dia nggak muncul kan Bapak Ibu, kok hilang ya, kok nggak muncul, tulisannya di mana? Apakah saya gagal? Tidak Bapak Ibu, jadi dia itu munculnya selalu di tengah-tengah di titik koordinat. Jadi kalau dia nggak muncul kayak gini, misalnya kita bingung ya, sini di mana objek yang saya tambahin tadi ketutup sama kulit, maka di sini ada muncul objek list sebelah kanan bawah, diklik. Nah, kulit ini judul tadi ya, mau kita lihat. Panahnya aktif, kita tarik aja ke depan. Nah, tinggal kita scale aja, ini kecil. Oke, kita scale. Mau ditaruh di mana? Di depan ini kah? Atau misalnya ini terlalu menghalangi nih, mau saya taruh di atas saja, boleh. Nah, misalnya menghalangi rambut nih. Oke, kita tarik aja. Nah, gini ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini. Tinggal ini Bapak Ibu kasih keterangan. Misalnya ini coba kita lihat ya di sini. Kulit. Struktur. Nah, ini ya. Kita lihat gambar ini. Coba. Kita lihat dermis, epidermis. Oke. Yang di atas ini namanya epidermis ya. Kita tulis di sini. Oh, sorry. Epidermis tadi ini ya, Bapak Ibu. Maka kita tambahkan teks. Kemudian kita pilih anotasi. Kalau judul ini kita pilih teks. Kalau keterangan kita pilih anotasi. Jadi anotasi ini ada anotasi garis, ada anotasi circle. Kalau anotasi garis kita coba ya. Anotasi garis ini dia misalnya klik, nanti munculnya di sebelah sini. Kalau kita klik ini nanti munculnya di sebelah kiri. Kalau ini right, ini berarti kanan. Judulnya apa? Misalnya tadi epidermis ya. Epidermis. Nah, di bawah ini keterangan epidermis adalah gitu ya, misalnya. Nih, epidermis adalah Ctrl C. Oh, tadi epidermis, oke. Nah, kita pastikan saja di sini. Jadi dia muncul keterangan. Warnanya Bapak Ibu mau warna apa? Mau warna kuning, mau biru, mau hijau. Tinggal dipilih di sini banyak banget warnanya Bapak Ibu. Ini banyak banget warnanya. Tinggal menyesuaikan saja dengan objek yang kita buat. Saya mau warna hijau ya. Saya apply. Nah, diklik di mana? Misalnya saya mau di sebelah sini. Oke, saya klik. Maka dia akan muncul di sebelah tadi saya pilih kanan ya. Nah, maka dia akan muncul di sebelah kanan. Jadi ini adalah keterangan dari kulit. Nah, ini namanya anotasi garis. Coba saya tambahkan ke anotasi, saya tambahkan teks ke anotasi circle, biar Bapak Ibu tahu beda antara circle dengan
Nih, kulit misalnya warna kuning, oke. Labelnya mau A, mau B, mau huruf atau angka boleh. Saya pilih yang A. Saya freeze, saya ketikkan di sini. Maka dia nanti akan berbentuk circle, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, dia akan berbentuk circle. Fungsinya sama sebagai keterangan. Backgroundnya misalnya mau diganti nih, kok backgroundnya polos ya, mau dikasih biru-biru misalnya. Oke, boleh. Tinggal diketik di sebelah bawah ini, di scene color setting ini, diklik, tinggal Bapak Ibu pilih mau warna apa. Mau warna kuning kah, oranye kah, dan lain sebagainya. Di sini ada pilihan warnanya Bapak Ibu. Nah, mau birunya biru yang gelap atau biru yang terang itu ya Bapak Ibu bebas. Kemudian jangan lupa di apply. Nah, yang objek kita ini kita save Bapak Ibu, kita simpan. Kita simpan, nanti namanya kita ganti dengan nama kulit. Kita ganti namanya kulit. Kemudian kita save. Ini untuk apa fungsinya? Untuk simulasi kah? Atau mini game? Atau quiz? Atau eksplanasi? Atau storytelling? Boleh ya, kita next aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau cuma simulasi, oke. Nah, munculkan dalam barcode, kemudian dijadikan AR, muncul dalam 3 dimensi kayak video. Di next-kan saja Bapak Ibu, kemudian di save. Maka di atasnya ini sudah muncul nama kulit. Ini sepi ya medianya, kok nggak ada musik-musik. Oke, kita tambahkan audio. Di sebelah kiri ini ada audio. Tinggal kita pilih mau yang mana. Misalnya ini ya. Kita mau dengar dulu nih, gimana suaranya. Ini. Coba yang underwater ini gimana. Oke. Yang natural gimana. Suara alam. Nah, Bapak Ibu lebih senang yang mana? Kalau misalnya mau ceria ya pakai ini. Use yang assembler theme song ini. Mau suaranya besar atau kecil, mau berapa volumenya, silahkan disesuaikan Bapak Ibu. Pilih yang background musik. BGM ini background musik. Kemudian di flash. Nah, Bapak Ibu sudah jadi medianya. Tinggal ini diabaikan aja ya Bapak Ibu. Kalau mau disembunyikan musiknya boleh ke dalam sini boleh. Tapi ini kalau kita preview nanti nggak muncul Bapak Ibu musiknya. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita preview ya. Kita lihat. Kita lihat. Nah, ini ya tadi di play. Oke, kalau dirasa medianya ini sudah sesuai dengan apa yang kita buat, maka kita tinggal publish, Bapak Ibu. Di publish, klik publish di sebelah atas kanan, kemudian kita capture dulu. Kita ulang lagi, kayaknya kulitnya nggak masuk ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu, kulit. Kita capture. Selanjutnya ini bisa ditambah keterangan, misalnya kulit adalah gitu ya.
organ manusia, apa gitu, Bapak Ibu silakan tambahkan. Kategorinya apa? Misalnya kategorinya adalah biologi atau edukasi, boleh. Selanjutnya Bapak Ibu pilih, udah ini lainnya semua ya, bisa di play. Tadi simulasi, publish. Oke, nah jadi Bapak Ibu, publish-nya itu bisa dengan mengcopy ini ya, link-nya. Link ini bisa kita bagikan lewat WA, nanti peserta didik Bapak Ibu membuka lewat WA, atau Bapak Ibu bisa menggunakan QR marker. Nah, QR marker kayak gini Bapak Ibu, munculnya kayak gini. Ini tinggal Bapak Ibu unduh. Ini kalau kita menggunakan proyektor, nanti anak-anak bisa scan di proyektor pakai HP mereka masing-masing. Tinggal di-download. Atau Bapak Ibu mau langsung presentasi. Pakai ke web bisa, ke Canva bisa, ke Quizizz, kalau sekarang namanya Wayground ya. Ke Wayground juga bisa. Nah, Bapak Ibu, jadi inilah objek sederhana yang kita buat. Tinggal bagi link ke grup, atau kalau misalnya mau buat LKPD, bagusnya dalam bentuk custom marker Bapak Ibu. Jadi ini ya Bapak Ibu materinya. Saya stop dulu. Saya kasih objeknya tadi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah link objek yang kita buat tadi. Oke. Bu Parsi mungkin ke sesi tanya jawab ya. Baik, terima kasih Bu Helen. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya, materi untuk hari ini mencerahkan sekali pokoknya. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah banyak ide dan pertanyaan ini. Tapi sebelum bertanya, kita segarkan dulu nih pakai pantun ini. Jika haus, minumlah air kelapa. Cakep. Lebih nikmat ditambah madu. Cakep. Jangan malu untuk bertanya jika ada materi yang masih ragu. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau dituliskan di kolom chat. Raise hand. Oke, ditunggu yang raise hand. Kita cek di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu kalau ada kesulitan. Oke. Oh, Ibu Maretawati bertanya. Silakan Ibu. Dibuka mic-nya dulu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maretawati dari SMP Negeri 32 Oku. Terima kasih kepada Bu Helen sudah memberikan materi yang selama ini belum sama sekali saya mengenal materi ini. Baik Bu Helen, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Bu Helen ya atas materinya. Tetapi jujur Bu Helen, dari saya amati materi yang Bu Helen paparkan tadi, saya belum begitu mengerti karena dari pertama Bu Helen langsung menjelaskan, kami pengennya bukan mau langsung, tapi kami pengennya langsung praktek kayak gitu. Nah, tadi Bu Helen sudah menyuruh kami untuk praktek langsung. Kami sudah mengikuti, tapi Bu Helennya terlalu cepat, jadi kami nggak bisa masuknya kemana. Sedangkan kami sudah mengikuti apa kata Bu Helen, buka ini, kami kan satu pegang HP untuk praktek kayak gitu. Nah, biar kami langsung nyambung, kalau teori saja kami kurang paham.
memang mengasihkan sepertinya, apalagi untuk mapel seperti saya, IPA juga, itu mengasihkan sekali kuliah dilihat dari apa yang dibuat Bu Helen. Gimana caranya? Apa ada tutorial tertentu dikirim sama kami atau gimana itu Bu Helen? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya Bu Helen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Reta. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Gimana Bu Helen, mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Dijawab aja langsung, Bu. Ya, silakan Bu Helen. Bentar, saya matikan dulu suara mic. Oke, Bu Mareta, terima kasih ya pertanyaannya, dan mohon maaf kalau kecepatan kayak dikejar kereta gitu ya. Jadi nanti saya akan bagikan YouTube saya tentang pendaftaran akun. Kemudian nanti ini ada recordnya ya Bu Rani, ada rekamannya, ada rekaman, jadi nanti bisa ditonton ulang. Jadi memang harus step by step ya Bu ya. Pertama misalnya buka linknya dulu gitu ya, Assembler Edu-nya, kemudian pilih bahasa. Tadi saya kecepatan sih ya memang. Oke, nanti akan dikirim record dan link YouTube-nya Bu. Semoga Ibu semakin semangat untuk belajar lagi tentang media ini. Mungkin itu aja ya Bu ya. Iya, Terima baik Bu kasih. Helen, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mareta. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Helen. Semoga nanti membantu Bu Mareta ya. Kemudian kita masuk ke chat. Ini ada yang bertanya Bu Helen. Dari Bu Dian ini, Bu Dian Andriani. Ada pertanyaan, apakah objek yang kita buat bisa di-download? Kemudian untuk mengatasi sinyal yang tiba-tiba hilang di kelas, misalnya itu gimana kayak gitu, Bu? Itu dari Bu Dian. Jawab langsung, Bu. Ya, oke, siap. Langsung. Silakan. Ya, jadi Bu Dian, untuk saat ini Assembler Edu ini masih membutuhkan akses internet, Ibu. Jadi kita bisa membuka media itu kalau ada akses internet. Jadi belum bisa di-download kayak Canva gitu ya, di-download dalam bentuk video. Nah, namun tim Assembler ini akan terus memperbaiki akan terus berusaha untuk memberikan kemudahan kepada guru-guru. Jadi kemarin susah medianya tuh lama loading, terus diperbaikilah oleh tim Assembler. Jadi dia semakin banyak saran dari guru-guru seperti Bu Dian ini, maka mereka akan semakin memperbaiki. Kita doakan saja ya Bu, semoga kedepannya Assembler ini bisa diakses tanpa internet. Tapi untuk saat ini masih membutuhkan internet gitu Bu untuk mengakses medianya. Itu Bu Parsi. Baik, oke ya Bu Dian gitu ya, masih harus online pokoknya. Iya. Untuk Assembler Edu, ke depannya kita harapkan bisa offline juga ya, kalau sudah di-download seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Novika Sari. Nah, ini untuk pelajaran non-eksak, Bu, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau IPS. Mungkin agak susah ya, Bu, ya, untuk membuat animasi 3D-nya. Oke. Silakan, Bu. Baik, makasih Bu Parsi. Nah, kalau untuk non-eksak ini saya pernah membuat media nih. Medianya tentang cerita fabel, cerita hewan. Jadi kan kalau kita menyampaikan cerita itu kadang anak-anak cuma lewat buku terus pakai media video. Jadi saya membuat media augmented reality ini fabel dalam bentuk cerita kancil dan serigala. Ada cerita kancil dan serigala. Bisa Bu, bisa banget menggunakan media AR ini, malah lebih menarik tuh, ada objek yang muncul gitu ya, ada suara kita bisa ngerekam suara kita sendiri Bu Nopi. Jadi misalnya pada suatu hari muncullah seekor serigala gitu, pakai suara kita, dan objek 3D-nya itu pakai augmented reality. Jadi bukan hanya untuk pelajaran eksak aja ya Bapak Ibu,
untuk semua mata pelajaran kalau gurunya punya ide, kalau kita ada keinginan untuk membuat, bisa kita buat. Itu Bu Parsi, termasuklah bahasa Inggris dan IPS. Apalagi IPS nih, IPS kan kalau ada cagar budaya, Candi Borobudur, atau misalnya kita ke Paris gitu ya, kan nggak mungkin kita ngajakin anak-anak ke Paris, ayo anak-anak kita ke Paris gitu. Jadi di augmented reality itu muncul Menara Eiffel, terus Candi Borobudur, terus patung apa ya yang di Bali itu ada gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan augmented reality ini di mata pelajaran apa saja. Tergantung keinginan kita dan niat kita untuk membuatnya gitu Bu Parsi. Siap, terima kasih. Semoga Itu ada oh tambahan ini tuh ada tambahan dari ini Bu dari Rani. Bu Rani nih. Mm-mm. Oke, jadi kalau di cerita fabel itu pakai Assembler Edu bisa untuk belajar membaca nyaring dan melatih kemampuan menyimaknya. Nah, itu bantuan Benar. jawaban ya untuk Bu Novika Sari. Semoga lebih mencerahkan lagi. Baik, kita lihat lagi siapa yang raise hand ini. Belum ada lagi. Oke. Nah, ini dan Ada oh, link daftar hadir. ada link daftar hadir ini. Oke, Mm. Bapak Ibu silahkan mengisi link daftar hadir. Nanti dari Saya, GG itu akan Bu Parsi diberikan saya sertifikat. tampilkan ini dulu apa namanya Oke, siap. share screen ya, Boleh. video tentang apa namanya ya proses pembelajaran menggunakan AR. Siap Ibu, silahkan Ibu. Nah jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu penggunaan AR ya di kelas saya. Jadi saya membuat media flashcard waktu itu, ini penelitian lama, membuat flashcard jadi anak-anak men-scan-nya menggunakan HP masing-masing, jadi muncul. Terus ini di rangkaian listrik seri paralel ini saya buat LKPD. Jadi kan mereka kan kadang kurang tahu ya di mana ngalir arus listrik itu di mana. Kalau di sini pakai medianya dia muncul di sini muncul. Terus ini bisa kita simulasikan kalau misalnya saklar ini dihidupkan, apakah lampu ini nyala atau enggak. Misalnya kita buat 2 lampu, itu bisa dibuat Bapak Ibu dengan AR ini. Jadi muncul tuh gerakan arus listriknya muncul. Nah, kemudian ini jadi ini adalah salah satu media yang saya gunakan. Saya pernah menggunakan media itu berupa link barcode, terus saya tempel di pohon-pohon. Jadi anak-anak bukan belajar dalam kelas ya, anak-anak belajar di luar kelas, men-scan barcode itu, terus dikasih pertanyaan, muncul gambar apa ini? Misalnya muncul mikroskop, oh tuliskan bagian-bagian mikroskop. Terus muncul lagi teropong, tuliskan bagian-bagian teropong. Jadi kita dengan media ini bisa bereksperimen, nggak harus di dalam kelas gitu. Di luar kelas juga bisa. Because I was too focused on delivering a perfect, high-quality presentation, the training became less interactive, felt stiff, Mbak and Rani pakai touch. bahasa ini. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu ada tambahan tuh dari Bu Rani. Ada dari Bu Alisa. Ada pertanyaan dari Bu Alisa, Bu. Mm-mm. Nah, ini ada maaf Bu, Assembler Word Edu nantinya berbayar atau tidak ya Bu? Oke. Ada durasi, biasanya kan kalau kita pakai aplikasi apa itu udah pakai 3 bulan bayar, Iya, sebulan benar. bayar. Jadi Oke. di Assembler ini gratis, tetapi ada objek 3 dimensi yang kadang kita nggak ada di akun kita.
kita harus beli. Jadi dia sifatnya membeli objek 3 dimensi itu. Kalau menggunakan assembler itu gratis dengan objek yang ada di assembler tersebut. Jadi dia terbatas memang. Kalau cuma akun biasa dia terbatas. Dibandingkan dengan Gmail biasa dan akun belajar.id, yang lebih banyak kan yang mana? Yang akun belajar.id. Tapi dibandingkan dengan akun belajar.id dengan akun Pro, tentunya banyak objek 3D di akun Pro. Jadi dia untuk objek-objek tertentu gitu Bu, yang tidak ada, objek 3 dimensi yang tidak ada berarti beli kayak gitu. Kalau untuk yang ada di akun Bapak Ibu itu gratis. Tapi memang terbatas sih, memang terbatas dengan penggunaan kita. Kalau untuk SD saya rasa banyak ya yang bisa digunakan, tapi kalau untuk jenjang selanjutnya kayak SMA, SMP, itu banyak objek 3D yang masih berbayar. Itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Helen. Itu ada penjelasan Bu Rani tuh. Oh iya, ini ada penjelasan Bu Rani ini. Untuk pelajaran baju adat, rumah adat bisa banget pakai EA. Nanti bisa bolak-balik gambar itu sampai 360 derajat bentuk baju adatnya. Jadi nggak cuma tampak depan Bu ya, tampak samping, belakang, atas, bawah, kelihatan semua ini. Kita bayangkan aja lah seperti itu. Jadi seperti tadi, pengen lihat Candi Borobudur nggak harus kita ke Magelang sana. Pakai ER juga bisa, banyak biaya kalau ke sana. Dan bisa sekarang juga kalau ke Borobudur nggak bisa naik ke atas juga, bayar juga di sana. Iya. Ini kan gratis. Kemudian masih ada pertanyaan lagi nggak? Ini nggak ada kayaknya. Udah waktu kita juga. Iya, udah jam 3 juga. Udah mau habis ya gitu. Oh, mungkin satu pertanyaan dari saya, Bu. Kalau misalnya kita mau pindah Bu ke Pro karena banyak objek 3D yang mungkin gitu. Gimana Bu caranya Bu? Sedikit aja. Di Assembler Edu itu udah ada lengkap di webnya Bu Parsi. Untuk membeli akun Pro tinggal diklik-klik aja. Atau mau langganan sebulan juga ada, 2 bulan atau setahun itu ada. Jadi kita langsung klik kayak kita beli Canva biasa. Kayak beli Canva, kayak beli Capcut kayak gitu. Ada di webnya. Bisa potong pulsa ya Bu? Iya, potong pulsa. Iya, bayarnya bisa dipotong pulsa. Baik, ini dari Bu Helen seperti itu. Mungkin ada sebelum diakhiri nih dari Bu Rani selaku ketua GIG-OKU ini, siapa tahu ada pencerahan secara langsung. Ya. Silakan Bu Rani. Ini seru sekali ya pelatihannya, pelatihan webinar Assembler Edu untuk pembelajaran lebih menyenangkan dari Bu Helen. Tinggal bagaimana kreativitas kita sebagai guru memanfaatkan Assembler Edu ini di kelas. Ini kebetulan Bu Helen guru fisika, sehingga contoh yang ditampilkan dalam pelajaran fisika. Tetapi untuk pelajaran yang lain itu juga bisa sekali, karena saya pernah melihat itu kreativitas teman-teman untuk pelajaran yang IPS gitu. Jadi bisa tadi seperti rumah adat, kayak dia buat taman tapi dengan keanekaragaman hayati dan fitur-fitur budaya yang ada di daerahnya. Jadi kayak dia berkeliling seperti itu, atau bisa juga buat cerita-cerita, fabel dan lain sebagainya. Jadi tergantung kreativitas kita dan ketujuan pembelajaran kita tuh yang mana. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih eksplor lagi. Mungkin next pertemuan ini akan dibuat lebih per sesi-sesi ini Bu Helen nih kayaknya, biar lebih seru lagi. Jadi lebih fokus. Ini kan baru perkenalan saja nih. Ternyata menarik. Nanti mungkin kita akan bisa buka kelasnya untuk pelatihan-pelatihan yang lebih serius lagi. Jadi bukan sekedar webinar, tapi benar-benar pelatihan yang beberapa hari gitu. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi gitu ya. Kalau peminatnya banyak gitu. Oke, kembali Bu Parsi dan Belen. Terima kasih Bu Rani pencerahannya. Ini juga ada yang menyarankan ini saya bilang ya. Kalau bisa itu ini pelatihannya itu secara offline seperti itu. Udah ada permintaan ini Bu Rani dari Bu Tutut Diani ini. Ini dari teman saya ini mengajar ini. Pengennya tuh apa-apa belajar itu offline seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa difasilitasi
Mungkin kalau bisa kita nggak bisa offline ya online, tapi ya itu pelatihan beberapa hari seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita, nanti akan kita siapkan lagi library-nya untuk pertemuan webinar-webinar atau pelatihan-pelatihan selanjutnya di lain waktu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa akan kita hadirkan. Ibu Helen jangan kapok, ini bergabung dengan GGOku ya Bu. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, ini akan saya rangkum sedikit untuk pertemuan kita hari ini. Jadi Assembler Edu itu adalah alat bantu yang powerful yang untuk membawa objek 3D ke dalam kelas kita. Jadi itu akan menjadikan pembelajaran yang abstrak itu menjadi lebih konkret dan menarik bagi siswa. Jadi nggak cuma lihat gambar di atas buku saja atau gambar 2 dimensi saja, tapi bisa melihat seperti bentuk nyata benar dibawa ke dalam kelas sehingga kelas lebih menyenangkan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita, Ibu Helen MPD, atas ilmu dan inspirasinya. Terima kasih juga kepada Bu Rani yang telah memfasilitasi kegiatan webinar sore ini. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh peserta yang tetap setia dari awal hingga akhir mengikuti acara webinar ini. Sebelum saya tutup, akan saya tutup dengan pantun nih. Kayaknya saya lagi hobi berpantun sore ini. Lagi lesu, jangan lesu ya. Baik, kalau ada jarum yang patah, Cakep. jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Cakep. Baik, satu lagi, burung cendrawasih dari Papua, terbang tinggi tiada duanya. Terima kasih atas perhatian semua, sampai jumpa di lain acara. Oke, sebelum saya akhiri ya Bapak Ibu, izinkan untuk saya mengambil dokumen. Silahkan open kamera dulu. Oke. Kalau assembler edu kayak gini Bu Parsi. Gimana? Huruf A, A ya, A2 ya. pis gitu ya, kayak gini. Pis-pis ditumpuk. Ya. Oke. Ya, siap ya Bapak Ibu. Ayo Pak Sony. Oke, Pegang siap. rokok. Oh, megang Pegang rokok. rokok. Aduh, Pak Sony, jangan merokok sama Pak Sony. Nanti kena lagi Pak Sony, tapi kita bukan di sekolah Pak Sony ya. Pak Sony di rumah ya. Iya. Lagi booming ini beritanya. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, saya ambil gambar. Oke, 1, 2, 3. Open kamera. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Boleh ganti gaya Bapak Ibu. Mau apa lagi? Boleh. Oh, lope. Aduh. Lope ibu-ibu semua ini. Bapaknya Pak Sony aja ini. Oke. Oke. Terima kasih sekali. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya, saya Parsi selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Boleh. Bapak Ibu.